Kusadari sepenuhnya bungsuku berbeda dengan teman-teman sebayanya. Sepertinya kesadaran itu pun hinggap di benak buah hatiku. Aku Sumiati, umurku 45 tahun. Dan bocah ini adalah anak kandungku. Anak yang hidup dalam rahimku 9 bulan lamanya. Anak yang padanya kusisipkan segunung doa dan harapan. Tapi doa dan harap itu nyaris terkubur di detik pertama aku melabuhkan mataku pada tubuh rapuhnya 12 tahun lalu saat ia terlahir kembali. Kala itu dunia bagai runtuh bagiku. 1000 pertanyaan mendera, cobaan apa yang tengah menimpaku. Derita seakan telah setia menemani hidupku. Namun inilah derita yang paling menyakitkan dari semua. Nasib. Ya, nasib adalah nama yang kusandangkan pada bocah ini. Bocah yang terlahir sebagai putra bungsuku. Gimana ya kata bapaknya gitu, sedih juga lah bapaknya, ya kita sedih ya kan, namanya kasih yang kuasa kayak gituin, namanya anak sendiri ya kan. Jadi udahlah saya kasih nama Nasib, jangan diganti ya Pak, aku bilang gitu. Itu aja sama bapaknya. Konon kata orang, nama adalah doa. Namun begitu melihat keadaannya ketika lahir, aku nyaris mengubur kembali semua harapan pada putraku yang satu ini. Lihatlah sosoknya. Ukuran badannya nyaris tak mengalami perubahan seperti sejak ia dilahirkan. Bukan itu saja, kelainan mendera setiap jengkal tubuhnya yang kecil ini. Banyak yang bilang anakku lebih mirip katak ketimbang manusia. Aku mau bilang apa lagi? Nama sebagus apapun tak akan bisa mengubah fisik, apalagi masa depan Nasib. Kusadari sepenuhnya bungsuku berbeda dengan teman-teman sebayanya. Sepertinya kesadaran itu pun hinggap di benak buah hatiku. Tatapan matanya yang kosong meyakinkanku Nasib pun tak ingin menjadi beda. Nasibku pasti ingin melebur bermain bersama teman-temannya. Aku sangat berterima kasih kepada bocah-bocah ini yang masih sudi mengajak Nasibku bermain. Derita Nasib tak hanya berhenti di bentuk tubuhnya yang seperti katak. Ia juga tak bisa berbicara. Inilah cara Nasib menunjukkan perasaannya yang sedang riang. Ekspresinya menggantikan kata-kata yang tak kuasa ia ungkapkan. Hati ini serasa disesaki kebahagiaan tatkala melihat putra bungsuku tertawa dan berteriak nyaring. Hanya inilah yang bisa ia lakukan. Selebihnya Nasib tak bisa berbuat apa-apa. Untunglah selain kecacatan fisiknya, sejak lahir Nasib tak pernah menderita sakit parah. Selama dia nggak pernah sakit, cuma paling pilek, panas gitu aja udah. Nggak pernah istilahnya menyusahkan gitu lah sakit dia. Tubuh rapuhnya membuatku tak tega membiarkan dia seorang diri. Bergantian aku dan suamiku sarju menjaganya. Kalau suamiku bekerja, aku yang menjaga Nasib. Begitu juga sebaliknya. Ribuan menit sudah kuhabiskan untuk berpikir ulang. Apa yang membuat Nasib terlahir dengan kondisi seperti ini? Kehilafan apa yang telah kuperbuat? Meski kehidupan keluarga kami sangat bersahaja, rasa-rasanya aku tak pernah berbuat hal yang tidak-tidak.
Ketika nasib masih dalam kandunganku pun, keadaanku tak jauh beda dengan ketika aku mengandung 4 kakak nasib sebelumnya. Kayaknya aku punya firasat buruk lah, aku bilang gitu. Kelainannya pun ada, aku bilang. Biasanya saya eceknya ngidam itu nggak muntah-muntah, biasa aja, tahu-tahu hamil biasa gitu aja, besar gitu aja. Ini kelainannya banyak kali, sakit terus saya. Tapi meski semuanya seolah berjalan sempurna, bukan berarti aku tenang-tenang saja. Firasatku mengatakan ada yang tak beres dengan anak dalam kandunganku.